Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Halo. Shalom, saya rindu lihat senyum-senyum anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan malam hari ini. Senyum-senyum yang penuh sukacita, haleluya. Bisa sambil lambai tangan gini ya. Oke, yang masih berjiwa muda, wah, karena kita mengasihi Tuhan kita, mengasihi sesama kita, dan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari satu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore malam hari ini dengan keadaan tubuh diberkati, tiada kurang suatu apapun, semua ini oleh karena kebaikan dan kasih kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh menapaki kehidupan kami pada saat sore hari ini, bisa bangun pagi hari tadi, untuk kami boleh beraktivitas, bekerja, belajar, atau melakukan rangkaian tugas pelayanan kami masing-masing dimanapun berada. Kami percaya semua tak lepas oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami spesialkan waktu yang terbaik malam hari ini Tuhan, untuk kami membangun satu fellowship yang luar biasa bersama dengan Engkau, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Himpunkan kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami yang lain, untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sore malam hari ini, dan kami boleh kembali mendapatkan berkat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu. Percaya Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bawa persembahan kami di hadapan akan Engkau Tuhan. Persembahan yang lahir dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, di dalam nama Yesus kita semua yang rindu memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah mengagungkan Tuhan, mari bersama kita berkata amin. Mari katakan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin kau terima, ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari katakan bersama, ku bawa kepadamu. Amin. Oh Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku, ya, melalui pujian. Takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sejati, oh, di hadapan tamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat Tuhan yang rindu memberikan yang terbaik, mari pujikan pujian ini. Ku bawa kepadamu, yes, amin. Oh Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, persembahanku
ini. Ku ingin Engkau, yes, menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bersama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, oh, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Yes, amin. Sebagai penyembahanku, mari katakan, takkan pernah ku bawa selain, oh, yang terbaik, yang harum dan sejati, ya amin, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Yes, amin. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini sembah kami padamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat keajaiban-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Kau mengasihi umat-Mu Tuhan. Kau menyertai langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tiada berkesudahan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Terima kasih pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu dahsyat. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Oh, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami Tuhan, dalam segala masa-masa kehidupan ini, kami
percaya Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan setiap kehidupan ini. Tuhan menaruh rasa tenang yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Yes, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Engkau yang tenang bersama dengan Tuhan, katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, oh berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat, oh hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan, oh pertolonganmu, yes, begitu ajaib, Kau telah memikat, oh hati kami Bapa. Ini mataku tertuju padamu, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang setuju bersama saya katakan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang, hatiku tenang, oh berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, yes. Pertolonganmu, oh begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes, amin. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang rindu mendapatkan pertolongan Tuhan, katakan. Pertolonganmu, oh begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu ya begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan dahsyat katakan lagi. Pertolonganmu, oh begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, biar mata hati kami tertuju padamu, Allah yang kuasa, Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik. Oh, ajaib Engkau untuk dimengerti. Kami bersyukur, kami bersuka hati karena-Mu Bapa. Oh Yesus, pujian syukur kami hanya kepada-Mu Bapa, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami berjalan sendiri. Ada tangan-Mu yang menggenggam kami, sertai langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau yang mampu menyelidik dalam hati kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan orang-orang yang mencari Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Mari pujikan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Yes, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh setiap hati kami Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari sedalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Amin. Mari bersama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, oh, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Amin, haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin.
bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau, Engkau ya Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati, yes, yang terluka. Mari katakan, sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang ya yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi mari katakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau tempat perlindungan bagi setiap kami yang terluka. Engkau adalah tempat menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat penghiburan kami. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk saat lagi kami boleh menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap kami dan memberkati hamba-Mu dengan urapan yang khusus daripada Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan adalah benar adanya hati Tuhan sendiri yang Tuhan sampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kita semua yang rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ibu Nancy. Silakan Bu Nancy. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih buat Pak David yang berikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini. Kami boleh ada bersekutu dengan Engkau. Kami boleh merasakan lawatan-Mu malam hari ini. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan. Biarlah setiap doa kami, setiap doa yang kami naik kepada malam hari ini adalah doa yang kami terus ingin intimasi dengan-Mu Tuhan. Semakin merasakan keintiman dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami, ambil alih Tuhan setiap perkataan yang berasal dari Engkau terjadi di tempat ini. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini tidak kembali sia-sia, tapi mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa Tuhan itu bekerja malam hari ini. Dan setiap kami akan mendengarkan, biarlah kami memiliki telinga seorang murid yang terus siap mendengarkan perkataan-Mu. Biarlah perkenanan-Mu ada pada malam hari ini terjadi. Biarlah hamba yang tidak ada apa-apa ini bisa menyampaikan pesan-Mu yang khusus pada malam hari ini terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya akan bawakan satu tema tentang lawatan Tuhan. Karena saya sendiri juga mengalaminya. Karena saya bisa mengalami di mana hari-hari terakhir ini Tuhan itu hadir. Tuhan itu selalu datang pada saat kita itu benar-benar merindukan Dia. Amin. Nah, lawatan Tuhan ini adalah God's visit, ini adalah kunjungan Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat dimanapun kita berada ketika kita naikkan pujian,
kita naikkan pujian, dia hadir tengah-tengah kita, dan kita akan merasakan macam-macam hal ketika dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita benar-benar merasakan adanya Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan sendiri yang mengendalikan semuanya, Tuhan sendiri yang akan ambil alih semua kehidupan kita, yang dia berjalan di depan kita, menuntun kita dengan kekuatan rohnya. Amin. Nah, pada saat malam hari ini lawatan Tuhan yang akan saya sampaikan ini, kita bisa melihat di slide berikutnya adalah tentang bagaimana Yairus, seorang kepala ya, dalam bahasa Yairus itu adalah dalam bahasa Ibraninya Yair, yaitu pemberi terang. Ya, kita mau setiap kita hadir itu pemberi terang juga. Kita merupakan cahaya dalam dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan cahaya yang luar biasa buat kita, dan dia memberikan cahaya kemuliaan buat kita semuanya. Nah, kehadirannya mau menjadikan kita itu berdampak bagi orang di sekitar kita. Nah, Yairus ini merupakan gelar bagi seorang yang menempatkan posisi rohani paling tinggi, yaitu kepala ibadah apa imam, ya. Nah, di masyarakat itu kalau namanya imam itu adalah orang yang terpandang, dikagumi, disegani, dihormati, sehingga gerak-geriknya menjadi pegangan bagi orang banyak. Dan bagaimana Yairus ini sendiri, anaknya juga dipulihkan Tuhan, dibangkitkan karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia, anak perempuannya yang sedang sekarat, disembuhkan. Karena kehadiran Yesus itu dia disembuhkan. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi kehadiran Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa, ya. Nah, di sini saya mau sampaikan bagaimana lawatan Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi merasakan spirit of intimacy. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kita. Kita tuh intim dengan Tuhan. Kita itu merasa Tuhan itu nggak jauh, tapi sangat dekat. Ya, nah ini berkata soal kunjungan Tuhan. Nah, manifestasi roh pada seseorang dapat berarti terlihat karunia roh di dalam bentuk bahasa roh. Nah, ketika kehadiran Tuhan, orang itu bisa berbahasa roh. Dan waktu Tuhan itu hadir, kita merasakan lawatan Tuhan, orang itu bisa merasakan tiba-tiba itu nangis. Dan kemarin saya membawakan puji-pujian di hari Sabtu sebelum ibadah, di hari Minggu, puji-pujian itu di Pondok Daud. Itu kita kerjakan. Itu dari awal aja, kita semua itu dilawat Tuhan. Semua yang hadir di tengah-tengah itu, semua merasakan apa? Mereka tanpa mereka sadari, mereka menangis. Terus apa yang terjadi? Ada yang badannya bergetar, tangannya bergetar. Semua itu kenapa? Karena merasakan lawatan Tuhan. Seperti itu tuh lawatan Tuhan itu terjadi. Terus merasakan apa? Panas, dingin, macam-macam. Bulu kuduk merinding. Ada yang merasakan merinding karena kehadiran Tuhan. Ya. Terus ada yang merasakan bahagia. Kalau saya sih merasakan bahagia. Ketika saya merasakan bahagia, kebahagiaan itu saya rasakan sepanjang hari. Sampai hari ini saya merasakan kebahagiaan itu. Kenapa? Lawatan Tuhan. Ya kan? Nah, emosi-emosi yang kuat. Ketika kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita, kita merasakan apa full power, kekuatan roh itu bekerja sehingga kita itu bisa melakukan banyak hal karena apa? Karena kekuatan roh yang bekerja di dalam kita. Terus di dalam aliran karismatik Pentakosta itu akan terjadi. Nah, bagaimana lawatan Tuhan itu apakah terjadi di dalam diri Bapak Ibu semuanya? Kalau kita merasakan Tuhan hadir, berarti kita akan merasakan beberapa item-item ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat gereja Injili merasakan memiliki memahami lawatan Tuhan apa? Dari dasarnya apa? Kita bisa lihat apa? Dari pikirannya berubah. Ada sesuatu yang berubah. Terus apa? Ada hikmat, pengertian yang baru. Tanpa kita sadari, kita memiliki hikmat dari Tuhan. Terus ada rasa damai sejahtera, sukacita. Seperti tadi saya katakan apa? Rasa bahagia itu saya rasakan. Nah, sekarang gereja pada umumnya lawatan Tuhan itu seperti apa? Mereka akan merasakan mujizat. Mujizat terjadi, apa kesembuhan terjadi. Orang sakit kita doakan, mereka akan mengalami kesembuhan. Ketika Tuhan hadir, pemulihan terjadi. Waktu saya doa, itu saya dapat pesan Tuhan apa? Ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Dan bahkan orang yang mengalami kuasa gelap pun itu terlepas saat itu. Jujur, saat itu yang hadir adalah ada salah satu anak yang sudah terlepas, bahkan sudah ke
agama seberang. Islam istilahnya udah ke agama seberang, ya kan? Tapi karena dia didorong Tuhan untuk hadir, dia merasakan lawatan Tuhan. Dia mau Tuhan tarik kembali dan saya bisa rasakan saat itu apa? Tuhan sedang memeluk dia. Tuhan sedang memeluknya. Dan waktu mamanya ditanya, "Bagaimana tante?" Dia bilang apa? "Saya dari awal sudah nangis-nangis seperti itu. Dan saya percaya anak saya akan dipulihkan Tuhan." Anaknya karena sudah mengalami sakit gagal ginjal yang tinggal 30% lagi. Bayangkan tuh. Dan saat itu saya didorong, waktu saya sedang berdoa, saya didorong untuk mendoakan dia dari depan dari mic. Saya cuma katakan apa? Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memeluk engkau, dan Tuhan akan memberikan kemenangan, pemulihan yang luar biasa. Tinggal dia percaya apa enggak. Sekarang kita kembali lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan seutuhnya, pemulihan akan terjadi. Kita percaya dengan iman kepada Tuhan, kesembuhan akan terjadi. Kita percaya kepada Tuhan dengan segala rasa percaya yang lumayan, yang luar biasa, pasti akan terjadi mujizat. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan menceritakan di dalam Alkitab beberapa orang yang waktu mereka mengalami Tuhan, mereka rindu sama Tuhan seperti apa gitu loh. Kita dilihat di dalamnya apa? Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Daud 7 kali. Kita berapa kali menghadap Tuhan? Kita berapa kali untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan? Di sini dikatakan apa? Daud 7 kali dalam sehari-harinya memuji Tuhan. Dia bersekutu, dia datang kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan, dia terus-menerus untuk memanggil Tuhan. Dan siapa lagi? Daniel. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Terus Smith, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena dia udah punya karunia. Waktu dia berdoa, terlepas segala yang membangkitkan orang mati bahkan. Dia sampai seperti itu karena dia punya karunia. Tetapi ia tidak melewati waktu yang lama. Dia bisa kerjakan. Dia berdoa 15 menit. Itu mujizat pun udah terjadi. Bagaimana kalau dia doa lebih lama lagi? Nah, tidak heran. Kalau orang-orang besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka punya roh yang kuat karena mereka punya kehidupan doa yang luar biasa. Mereka intim dengan Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, dan mereka memiliki kuasa yang penuh. Itu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka bisa memanifestasikan roh Tuhan untuk merasakan segala hal dalam mujizat Tuhan itu akan terjadi. Nah, ketika Allah melawat umatnya, dapat dipastikan terjadi sesuatu yang membuat kita takjub dan bersuka cita. Ada rasa sukacita, bahagiaan itu akan kita rasakan. Karena kelawatan Tuhan itu terjadi, manusia akan lahir. Yang Tuhan berikan adalah juru selamat yang lahir ke dunia. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa buat kita. Dia sampai datang ke dunia untuk apa? Supaya kita merasakan kehadirannya, kita merasakan sukacita yang penuh, dan kita bisa merasakan kehadirannya, baru kita tahu, oh kehadiran Tuhan itu kita perlu. Kita ingin merasakan kehadiran Tuhan itu benar-benar. Nah, maka dari itu, tujuan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saat kita melihat tujuan Tuhan untuk melawat kita apa gitu ya. Supaya apa? Kita lihat slide berikutnya apa? Serupa seperti Tuhan mau. Ada perkenanan Tuhan. Dan Tuhan ingin apa? Kita serupa seperti yang Tuhan mau. Karena kita ingin diminta Tuhan untuk membawa puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Gak ada yang lain. Kita cuma memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Seakan hanya Tuhan yang kita agungkan. Nah, di sini, waktu kita merasakan lawatan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Ada terus sukacita itu. Nah, di sini dikatakan Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada perkenanan Tuhan. Tuhan membawa kita untuk merasakan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena keagungan Dia yang paling tinggi yang kita agungkan dan ada damai sejahtera sehingga ada perkenanan Tuhan. Dan kita butuh lawatan Tuhan. Nah, semoga Allah sumber dari damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roma 16 ayat 20. Ketika kita bisa mengagungkan Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap kita. Waktu kita naikkan pujian,
kita mengalahkan kuasa iblis yang terus datang kepada kita, kita bisa menghancurkan segala kuasa iblis yang ada di bawah kaki kita. Bahkan kita bilang, hanyalah kau dari hadapanku, sehingga mereka juga tidak akan berkuasa atas kita, tapi kuasa Tuhan yang berkuasa atas kita. Ya, amin. Nah, ketiga itu penyertaan Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti apa? Penyertaan Tuhan. Kita selalu katakan Immanuel, penyertaan Tuhan. Allah menyertai kita. Berarti kan kita merasakan apa? Waktu kita merasakan lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Kita rasakan itu. Lagu aja bisa menyampaikan hal bagaimana penyertaan Tuhan, ya kan? Kita bisa rasakan damai sejahtera itu luar biasa. Nah, itu tujuan Tuhan untuk kita merasakan lawatan Tuhan. Kita lihat hasil lawatan Tuhan, ya. Slide berikutnya. Hasil lawatan Tuhan. Itu Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ketika Tuhan bisa mempercayakan seseorang untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Dan disitulah Tuhan berkata-kata, pernyataan Tuhan disampaikan di tengah-tengah kita. Dan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan itulah yang membawa satu kelegaan. Dan di sini apa? Kita jangan pernah takut. Karena apa? Ketika kemuliaan Tuhan dicurahkan, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan itu dicurahkan. Kita akan rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terlihat dari wajah kita, ada cahaya kemuliaan. Dan hati kita itu yang mungkin tadinya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan bersihkan. Sehingga ada cahaya kemuliaan, sehingga ada kemenangan, ada perubahan. Makanya tadi dikatakan apa? Perubahan pikiran pun terjadi. Setiap perkataan, pikiran, dan perilaku kita itu ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Kenapa? Ada mujizat Tuhan yang mengubah setiap pribadi kita. Dan siapa kita? Setiap orang manusia yang ada di muka bumi ini, mungkin saat ini kita katakan berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pulihkan sehingga menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mujizat yang Yesus lakukan dengan membangkitkan anak tunggal janda di Nain membuat orang ketakutan dan memuliakan Tuhan. Seorang janda yang berduka cita berubah menjadi sukacita. Tak terkatakan karena anak muda yang mati itu hidup kembali. Mujizat Allah terjadi. Ya, Tuhan bisa membangkitkan orang. Saat ini mungkin kau mati secara rohani, tapi Tuhan sedang membangkitkan kau kembali. Ayo, kembalilah anakku. Dan ini sedang kami kerjakan. Mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang. Kembalilah anakku untuk bangkit kembali dan rasakan lawatan Tuhan, rasakan jamahanku, rasakan kuasaku bekerja di dalam kau, dan aliran roh itu bekerja di dalam kita sehingga kita boleh bangkit kembali. Dan kemarin waktu saya mau melakukan tugas pelayanan itu, saya bilang saya agak berat karena kondisi mungkin saya lelah dan capek, tapi Tuhan bilang kerjakan. Ternyata harus ada jiwa yang kita layani. Kenapa? Ternyata ada jiwa yang terhilang, Tuhan kembalikan untuk kita layani. Tuhan mau bangkitkan dia kembali, dan Tuhan mau jamah anak itu, dan Tuhan mau pulihkan. Dan saya coba katakan apa? Tuhan sanggup memulihkan kau, jangan pernah takut. Bahkan waktu pernyataan Tuhan disampaikan, jangan pernah takut disampaikan. Tuhan sanggup, berkali-kali Tuhan menolong, dan Tuhan akan terus menolong kita. Sekali Tuhan menolong, dan bahkan Tuhan berkali-kali. Dan akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Kenapa? Berkali-kali Tuhan menolong. Itu yang terjadi. Kalau Tuhan mau bangkitkan kita yang sudah mungkin jauh dari Tuhan, ataupun saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi pada saat ini Tuhan ingin mengembalikan satu persatu di antara mungkin yang mungkin jam doanya sudah berkurang. Tuhan mau kembalikan, Tuhan mau memulihkan, Tuhan juga memulihkan hubungan engkau dengan Tuhan lebih dekat lagi. Itu yang Tuhan ingin kerjakan pada hari ini. Dan terima itu dengan ucapan syukur karena Tuhan sedang beracara dan Tuhan berperkara atas setiap kita. Dan Tuhan sedang, mungkin ada Tuhan juga sampaikan, Tuhan juga ingin membawa engkau lebih lagi. Ya, itu hasilnya yang pertama. Yang kedua, tanda dan mujizat. Ya,
Kita bisa melihat Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Coba, kalau Tuhan saat ini membawa kita untuk bersekutu di dalam komsel ini, di dalam worship night ini, Tuhan ingin dekat dengan kita. Tuhan ingin semuanya bersatu di dalam tali kasih yang Tuhan berikan, supaya kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya kita semakin erat di dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin intim, bahkan punya kerinduan yang lebih lagi buat Tuhan. Sehingga ini terjadi waktu engkau memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti, mujizat Allah terjadi. Dan saat ini Tuhan juga bisa pakai engkau untuk mendoakan orang-orang. Tuhan juga bisa pakai engkau mendoakan saat mungkin orang dalam kesusahan. Engkau doakan dia pulih. Mungkin juga kamu doakan mereka dalam keadaan istilahnya kita nggak tahu. Ada juga pada saat kita mau doakan orang itu ternyata sedang mau bunuh diri. Kita nggak tahu keadaannya. Tapi Tuhan bisa kerjakan itu ketika engkau punya hubungan yang erat, persekutuan yang erat. Itu akan Tuhan percayakan dan mujizat pasti terjadi. Ya, dan Tuhan ingin melakukan sesuatu, siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak lihat usia, siapapun kita, Tuhan akan pakai. Dan saya mau katakan, ketika saya lagi kuliah S2 waktu itu, ya, ternyata ada orang umurnya 73 tahun. Dia sedang belajar teologi sampai ke S3. Saya bilang, Oma kok suka sekolah sih? Saya karena cinta Tuhan terlalu besar sehingga saya tetap mau belajar. Saya mau dekat sama Tuhan, saya mau erat dengan Tuhan. Sampai dia punya kartu mahasiswa di jalan, sampai orang supir angkot itu nggak percaya ini masih sekolah gitu ya. Ya udah, Oma nggak usah bayar karena punya kartu mahasiswa. Ya, seperti itu. Bayangkan tuh, karena rasa dia pengen dekat dengan Tuhan, dia pengen memiliki satu komunitas persekutuan dengan komunitas yang benar, dengan komunitas yang bisa membawa kita untuk membangkitkan eh, gairah kita kepada Tuhan, membangkitkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu terjadi dan mukjizat pasti terjadi. Kita lihat apa menjadi tugas kita. Itu di poin ketiga, menuai jiwa-jiwa. Ya kan? Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambah-tambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena setiap kita diberikan mulut istilahnya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau tidak menyampaikan pesan Tuhan adalah memberikan nilai-nilai hidup kepada orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, untuk membawa anak-anak, bantu cucu kita kepada Tuhan, untuk mereka dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu tugasnya kita, adalah membawa jiwa-jiwa ini untuk dekat dengan Tuhan, bawa mereka untuk semakin luar biasa. Dan saya mau kasih satu kesaksian. Ada seorang oma umurnya sekitar 60-an. Dia setiap kali ketemu orang, dia selalu menginjil, dia selalu memberitakan kabar baik, sampai dia karena matanya blur, dia lupa. Dia nggak tahu, dia nggak bisa melihat. Sampai ada satu hari patung yang dia injili harus kenal Yesus, bla 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 gitu ya. Nah, tapi singkat cerita, pada saat itu ada tetangganya yang selalu mengejek dia. Kok kayaknya kerajinan, buat apa sih menginjil dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika dia menabur dengan segala kebaikan yang dia tabur, ternyata ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan dan bahkan datang kepada Tuhan lewat pelayanannya. Kebayang ya, kalau namanya kita menabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita terus menabur kebaikan kita kepada siapapun. Tidak mengenal usia, kita kerjakan. Saya percaya ketika kita menabur dengan segala apa yang Tuhan taruh, karena Tuhan sudah kasih kita hikmat dengan kata-kata. Mungkin tadinya kita biasanya kata-katanya terbatas, tapi ketika kita erat dengan Tuhan, kata-kata kita penuh dengan hikmat, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang akan kita layani. Dan ketika orang itu mencari Tuhan, nah ini satu kesaksian di mana teman sepelayanan saya, mertuanya itu kebetulan masih agamanya tidak seagama dengan menantunya. Jadi dia sempat dikasih makan dari gereja, tiba-tiba dia ketelan itu namanya pengawet yang ada dalam makanan. Waktu dia ketelan makanan itu, dia ketakutan. Rasa takut itu ada timbul gitu ya. Menantunya cuma ngomong gini, "Mam,
Tuhan Yesus, udah nggak apa-apa, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Beneran nih Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Asal tahu, beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan, 2 bulan lalu, kita sempat doa buat orang tua ini. Kita cuma bilang apa? Mulai jamah hatinya, mulai lawat dia, mulai perkenalkan dia kepada Yesus. Nah, ini mulai ada tanda-tanda terjadi. Dan saat itu saya cuma kerjakan aja, yuk kita doa, dia cuma curhat, yuk ini mertua saya masih agama Buddha, bla 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 gitu. Terus saya bilang, ayo kita cuma doa, biar Tuhan yang berperkara, Tuhan yang jamah dia. Dia udah mulai. Dan saya bilang apa? Kalau memang diizinkan saya datang ke rumah itu, saya siap untuk melayani. Saya ngerti banget namanya sembahyang seperti apa, cara sembahyang seperti apa. Ayo saya pendekatan dengan cara begitu. Karena berapa tahun yang lalu saya pernah melayani orang yang sembahyang, dan pada saat saya melayani itu benar-benar saya bayar harga sampai akhirnya orang itu pertamanya ngusir, tapi akhirnya menerima kehadiran kita sampai akhirnya minta didoakan karena anaknya mati suri, kita doakan mati suri 3 hari, tidak bergerak, kita doakan terus bangkit, dia percaya akan kuasa Tuhan, itu mujizat terjadi. Ini namanya jiwa. Nah, pada saat itulah kita ajarin dia berdoa. Nah, akhirnya dia mulai berdoa dan dimenangkan. Ketika satu orang dimenangkan, seisi rumah dimenangkan. Puji Tuhan ya. Nah, kita bisa melihat apa? Yang keempat itu adalah kesembuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Nah, dan juga banyak di kota-kota di sekitar Yerusalem berduyun-duyun untuk membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dan ada kesembuhan terjadi. Ketika kita berdoa, orang itu mengalami kesembuhan. Ketika kita berdoa, orang itu mengalami pemulihan. Jadi siapapun dia, dan saya mau saksikan berapa waktu lalu seseorang yang posisinya di Malaysia, dia cuma bilang, Pastor bantu doa. Sepertinya mertua saya sakit perut dan lain sebagainya. Pertamanya dia nggak ngomong seperti itu. Saya cuma bilang, Pastor boleh doa nggak? Seperti itu aja. Terus saya bilang gini, yuk kita doa. Waktu doa, saya bilang, apakah sakitnya di bagian perut? Dan dia merasakan itu, dan pokoknya pada saat seperti itu dia bilang, oh ya betul, dia bilang kayak gitu. Boleh nggak nanti saya telepon ulang biar mama ini mendengar, mama saya mendengar, dia bilang. Ya udah. Pada saat saya belum follow up lagi karena setelah saya doa 1 bulan kemudian dia akan mengalami dia akan check up lagi, hasilnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi pada saat itu saya cuma melakukan bagian saya, selanjutnya bagiannya Tuhan gitu ya. Waktu saya doa, si ibu ini juga mengalami sakit di pinggang, ya kan? Saya juga nggak ngerti dan saya cuma bilang ibu juga mengalami sakit. Ya, pokoknya di belakang deh, saya bilang seperti itu ya. Udah kita doa, selesai kita doa, langsung WA-nya masuk agak sorean. Pastor, waktu Pastor habis doa itu saya langsung mengalami pemulihan. Mama saya juga merasakan tidak sakit lagi perutnya. Puji Tuhan, saya bilang, itu karena kuasa Tuhan yang bekerja dan Tuhan sayang sama kamu dan keluarga. Nah, saya bilang, asalkan engkau percaya, pasti mujizat terjadi. Dan jiwa ini boleh dimenangkan, kesembuhan itu terjadi. Itu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini supaya orang-orang akan mengalami kesembuhan lewat kuasa Tuhan. Nah, di Matius 9, di slide berikutnya Matius 9 ayat 21, asal ku jamah jubahnya aku akan menjadi sembuh. Ini ada satu kesaksian yang luar biasa di mana beberapa waktu lalu seseorang yang dari Jogja, dia itu entah kenapa mengalami pendarahan. Biasa pendarahan wanita ya, tapi ini pendarahan seorang pria mengalami pendarahan, ini kisah nyata. Pada saat dia mengalami pendarahan, dia ingat akan ayat ini. Ini satu kesaksian yang luar biasa dan nyata. Dia ingat ayat ini dan dia cuma percaya, dan dia percaya kalau Tuhan akan memulihkan. Dan waktu dia percaya, selang waktu mungkin beberapa waktu, beberapa hari atau beberapa minggu, akhirnya dia dijamah Tuhan dan pemulihan pun terjadi. Dia ingat akan ayat ini. Berarti ayat Tuhan itu hidup. Selalu baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan,
itu akan melekat dan bahkan itu menjadi hidup di dalam kita. Firman itu akan membawa kita untuk mengalami kesegaran yang luar biasa. Kita itu dijamah Tuhan dan kesembuhan itu terjadi. Ya, dan mujizat Allah terjadi. Dan kerjakan itu, jangan pernah lalai untuk baca firman Tuhan. Yang berikutnya adalah ketika Allah melawat umatnya, dapat dipastikan terjadi sesuatu yang menakjubkan, takjub. Bersukacitalah roh yang kuat dan penuh kuasa. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kita, roh kita menjadi kuat, kita menjadi tidak takut, kita penuh sukacita dan penuh kuasa. Waktu kita penuh kuasa, perkataan kita berbeda, pikiran kita berbeda, perilaku kita berbeda. Kenapa? Karena kita dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Kita memanifestasikan kuasa Tuhan itu buat orang-orang di sekitar kita. Dan banyak jiwa akan bisa dimenangkan ya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini yang kita mau rasakan. Ayo kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam Lukas 2 ayat 10-12, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Ini berbicara bagaimana Tuhan hadir di dalam dunia ini supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan apa? Ada tanda bagimu. Kamu menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Kehadiran Tuhan ini membawa sesuatu sukacita yang besar. Dan kita tahu bagaimana janda di Naim dan rombongan yang mengalami lawatan Tuhan melalui kehadiran Yesus di pintu gerbang di kota Naim itu terjadi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat? Kalau saya berulang-ulang mengalami lawatan Tuhan, ya, karena saya merasakan kekuatan roh itu yang bekerja. Dan Yesus sudah lahir bagi kita supaya tidak sia-sia. Ayo terus mengalami lawatan Tuhan setiap hari. Di dalam doa kita, di dalam hari-hari yang kita sampaikan, Tuhan, aku kangen Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku pengen intim dengan Tuhan. Ayo bangkit lagi dengan saat teduh kita, baca Alkitab, beribadah, dan ke gereja. Selalu kita ibadah. Hanya karena apa? Kita mau mengalami lawatan Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan kehadirannya dirasakan di mana-mana. Dimanapun kau berada, engkau akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau simpulkan, ayo biarlah kita merasakan kehidupan yang luar biasa. Ada perubahan terjadi, kita bisa rasakan arti kehadiran Tuhan itu di dalam kita. Dan kita bisa merasakan tanda dan mujizat menuai jiwa-jiwa dan kesembuhan di dalam kita terjadi. Biarlah kita sendiri yang mengalami pemulihan itu. Dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang negatif lagi. Bahkan hal-hal yang positif yang akan kita alami. Karena kita terus mengalami lawatan Tuhan. Begitulah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Ya, tolong Pak Dery bisa dihandle doa syafaat. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau memeliharakan setiap kehidupan kami yang ada hingga pada saat malam hari ini. Kami boleh kembali disegarkan dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat kami kembali percaya, membuat kami kembali teguh iman kami di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin melihat bagaimana indahnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu. Kami harus taat mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Kami tidak hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan yang menerima berkat-berkat-Mu, tetapi kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat akan kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi mau-Mu, rencana-Mu atas kehidupan ini, sehingga setiap kami boleh mengalami satu terobosan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, buat Ibu Nancy dengan keluarganya, pelayanannya, pengabdiannya,
kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan berperkara dengan ajaib atas kehidupan keluarga hamba-Mu, terutama hamba-Mu dimanapun tempat Tuhan tempatkan untuk melayani jiwa-jiwa yang memerlukan. Kami percaya kedahsyatan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai dalam langkah-langkah kehidupan beliau. Juga memberkati Pak David Lee serta Ibu Leli sebagai gembala jemaat yang ada di PD Harvest Blessing. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga melalui persekutuan doa ini, melalui pelayanan beliau, nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi orang-orang yang mencari, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, keajaiban-Mu Tuhan nyatakan atas kehidupan keluarga hamba-Mu, dan kami semua juga yang tergabung di persekutuan doa Harvest Blessing ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk kami boleh bertumbuh bersama di sini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami, memberkati dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, pelayanan, keluarga, pribadi lepas pribadi kami yang ada, karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak kecintaan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Maka kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan yang melakukan keajaiban-Mu di waktu yang lalu, Tuhan juga akan mengadakan keajaiban-Mu di masa saat ini sampai di masa depan. Bahkan Tuhan ada, dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati bangsa di mana kami ada dan tinggal, bergerak, bernafas. Kami percaya, kami berdoa buat para pimpinan kami yang ada, mulai yang tertinggi Pak Presiden Prabowo serta Gibran dengan seluruh jajaran kabinet menterinya. Kami percaya Tuhan akan menolong, menopang para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kalau kejadian-kejadian belakangan ini, Tuhan, ada begitu banyak perkara yang terjadi seiring dengan penilaian masyarakat kepada kinerja pemerintahan. Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kejadian, dengan setiap kejadian yang ada ini, pemerintahan kami bukan mengandalkan kuat dan gagah mereka. Pemerintahan kami bangsa Indonesia adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa Indonesia ini termasuk di kota di mana kami ada dan tinggal, di kota Surabaya dan sekitarnya ini adalah pemerintahannya hidup di dalam roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kami yang ada Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negara kami, atas kota-kota dimanapun kami tempat berada Tuhan. Di mana tempat kami tinggal dan berada, biarlah kami berdoa buat negeri itu. Dimanapun, apapun keadaannya, adalah tanggung jawab kami untuk senantiasa membawa di dalam doa kami masing-masing. Sehingga Tuhan, jiwa-jiwa boleh berdatangan, jiwa-jiwa boleh mengenal akan Tuhan. Tuhan, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh bangsa Indonesia kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin, kami percaya kehidupan setiap kami, jemaat Tuhan yang ada, terutama yang tergabung di dalam doa malam online kami ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan, dan Tuhan berkati di dalam setiap langkah kami dimanapun berada. Ada kekuatan Tuhan di sana, ada anugerah Tuhan di sana, dan apapun yang diperbuat oleh kedua tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu kal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, kami alaskan segala permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat info untuk sepekan ke depan. Puji Tuhan, welcome, selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Coba saya cek dulu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Bisa melambai tangan atau kasih tanda jempol gitu ya. Saya cek dulu. Oh, kayaknya ini jiwa-jiwa lama yang setiawan, setiawati, puji Tuhan. Next, ya.
Kita akan jumpa di hari Rabu, Bapak Ibu, besok lusa ya, tanggal 24 September jam 7 malam, dan kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor David Lee. Di mana? Di Jalan Darmo Permai Timur, Gang 12, nomor 4. Dan ada perjamuan kudus, Bapak Ibu. Sama-sama kita bawa jiwa-jiwa baru untuk sama-sama kita bertumbuh di sana. Puji Tuhan. Dan seperti malam hari ini ya, kita akan jumpa di doa malam online Senin 29 September. Wah, sudah mau akhir September ini Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi kita akan berberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak David Lee. Mari sama-sama kita menikmati hadirat dan urapan Tuhan dalam ibadah doa malam kita. Terima kasih banyak untuk pelayanan dari Ibu Nancy Lumumba ya, dengan kedahsyatan Tuhan sudah melayani kita malam hari ini. Kita percaya kita semua sudah diberkati, dan kiranya juga Tuhan akan memberkati segenap pelayanan Ibu Nancy Lumumba, setiap keluarga dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari Rabu Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini. Begitu spesial, begitu indah, dan begitu luar biasa. Buat kami malam hari ini semakin percaya, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau melakukan yang terbaik di hidup kami. Biar melalui lawatan-Mu Tuhan, membawa hidup kami lebih bergairah, bernyala-nyala, mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mencari tangan-Mu, sehingga hidup kami boleh kuat mengalami keajaiban demi keajaiban, kemuliaan demi kemuliaan menyertai kami. Kami bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan malam hari ini tidak sia-sia. Kami bersyukur buat semua yang ikut ibadah malam hari ini, yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti dikuatkan, yang ngalamin masalah pasti dibukakan jalan, yang kekurangan pasti diberkati Tuhan. Berkat-Mu juga nyata bagi Ibu Nancy, apa yang sudah dikerjakan tidak ada yang sia-sia. Kami bersyukur, mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.